Oke geng, salam pengangguran baru. Hari ini saya membagikan bagaimana cara saya menggrafting. Dan ini semua peralatan-peralatan tempur harus saya siapkan. Dan juga ini cutting rustuk yang sudah kalus, ada 3 buah, media, gunting, parafilm, entres belum saya buka, pisau, alkohol. Jadi untuk sementara ini dulu. Bagaimana caranya? Disimak terus ya geng. Baik, pertama-tama kita siapkan pisau dan gunting dulu. Yang pastinya pisaunya kita siapkan dan kita cek tajam atau tidak. Kalau kurang tajam kita asah supaya tajam. Ini kayaknya kurang tajam, jadi saya asah dulu ya. Oke, saya rasa ini udah tajam. Pisau sudah siap. Sekarang waktunya kita bersihkan dulu gunting dan pisau menggunakan alkohol geng. Oke geng, ini saya bersihkan menggunakan alkohol. Jadi sekali lagi saya bukannya mau ngajarin ya geng, saya hanya mau berbagi pengalaman aja. Jadi ini yang saya lakukan, membersihkan alat-alat dulu. Dan biasanya setelah beberapa kali potong atau tiap kali habis potong saya langsung bersihkan. Bisa dibilang sterilisasi, meskipun sterilisasinya sangat-sangat sederhana. Oke, untuk batang cuttingnya diusahakan dibuat kalus dulu ya geng, seperti ini. Sedikit saya bersihkan dulu dari sisa-sisa medianya, maksudnya supaya kita pegang itu di tangan kita juga tidak kotor. Jadi hasil potongan, grafting, sambung semua kita usahakan bersih. Oh ya, jangan lupa geng, ini banyak biasanya di cutting itu kutub perisai ya. Itu sebelum dipendam untuk buat kalus, kalau bisa dibersihkan dari kutub perisai ya geng. Karena saya pernah grafting itu di rustuknya banyak kutub perisai, hasilnya sambungan busuk. Saya tidak tahu apa gara-gara kutub perisai atau apa, tapi beberapa kali setelah saya bersihkan hasil sambungannya berhasil. Oke, saya bersihkan dulu semua ya geng. Oke, sebagai informasi ini rustuk maaf, ini sampai kalus begini, waktunya dalam 2 minggu aja. Jadi ini di video sebelumnya saya pernah menggunakan sekam bakar untuk menyembuhkan cutting, hasilnya juga bagus. Ini saat ini kalau untuk yang ini saya menggunakan kokopit dan saya pendam itu hanya lewat 1 mata tunas saja. Setelah 2 minggu hasilnya seperti ini. Oke, jadi untuk media cutting untuk menyembuhin kalus bisa pakai sekam bakar polos atau pakai kokopit, itu terserah kalian ya geng. Oke, kita siapkan entres. Saya buka dulu plastiknya. Oke, ini entres yang saya pakai akademik. Jadi saya pilih entres itu yang matanya udah mentul-mentul kayak gini nih geng. Aduh, maaf. Nah, udah mentul. Ini juga mentul. Bahkan sepertinya mau semprot ya. Jadi saya pilih memang entres yang mata tunasnya mentul-mentul, pohai atau apa yang ngomongnya kan. Dan kebetulan ini entres
Saya ambil dari indukan saya sendiri, akademik, yang sudah berbuah. Jadi dari sekian ini saya akan pilih 3 yang bagus. Sekarang kita siapkan parafilm. Kita akan bungkus mata tunasnya dengan parafilm. Baik, kita bungkus dulu mata tunasnya dengan parafilm. Oke, lalu kita potong. Nah, kalau ada sisa bekas tangkai seperti ini, kita usahakan kita bersihkan ya geng, karena ini nanti biasanya dia akan membusuk duluan. Jadi kita bersihkan aja. Jadi kalau ada bekas tangkai daun itu dibersihkan aja geng. Ini contoh saja. Oke, ini yang kedua. Ini ada sedikit bekas tangkai daun, kita bersihkan. Kita bisa potes aja begini geng, pakai kuku. Usahakan tangan juga dicuci ya geng, supaya bersih. Baik, kita bungkus lagi dengan parafilm. Oke geng, sudah ada 3, dan ini sisanya. Ini kalau lebih jangan dibuang geng, ini bisa disimpan paling tidak seminggu atau 2 minggu masih bisa kita simpan. Masukin ke kulkas ya geng, atau nanti kalau ada waktu saya akan bagikan caranya juga nyimpan entres supaya awet. Oke geng, kita lanjut. Ya seperti biasa geng, habis motong tadi. Ini kalau saya ribet banget nih geng kalau mau grafting. Kasih alkohol lagi geng, biarin geng, guntingnya yang mabuk bukan kita. Pisau juga. Oke, baik, sekarang kita ambil rustuknya. Rustuk, kalau saya ini saya potong geng, sisakan 1 ruas. Saya ambil di atas, tepat di bawah ruas yang paling atas saya potong. Oke, kita lihat calon rustuk kita masih seger, masih hijau. Sekarang kita siapkan entresnya geng. Ambil 1, kita set V ya geng. Nah, kalau disitu tajam enak geng. V, usahakan rata geng, makanya perlu pisaunya yang tajam. Oke, seperti ini. Selipinnya di mulut geng, ini jepit pakai bibir. Sekarang kita buka rustuknya di kulitnya. Cari kulit yang tebal geng, ini. Saya seperti ini geng. Oke. Buka kulitnya, hati-hati geng. Oke, tarik ke bawah.
Baik, kita masukkan entresnya. Oke, bisa kita agak tahan pakai jempol, baru kita ambil grafting tape, plastik grafting lagi lah. Oke, usahakan rapat ya geng. Oke, tuh inilah geng, kalau grafting tape lah, plastik graftingnya modifikasi atau motong sendiri. Ring putus. Oke geng, pelan-pelan aja. Bagian atas juga kita usahakan tertutup rapat. Oke, baru kita naik ke batang entresnya. Oke, cukup. Baik, graftingnya kita sudah jadi. Tidak lupa kalau ada yang seperti ini kita buang geng, kita buang. Sekarang tinggal kita masukkan media. Tidak lupa geng, dikasih tag di sini atau di mana saja yang kira-kira menurut kawan-kawan yang enak. Mau di sini, mau di polybagnya, oke aja. Sekarang kita siapkan medianya geng. Ya, kebetulan saya punya wadah bekas minuman mineral. Kita masukkan media. Oke, kita boleh membasahi media dulu atau kita tanam dulu baru kita basahi media. Nah, di sini juga salah satu faktor penentu keberhasilannya geng. Ini kalau saya ini seperti ini bisa saya siram sampai jenuh. Setelah itu saya tidak akan siram lagi sampai sprout. Oke, saya siram dulu sedikit. Oke, baik, ini sudah saya siram. Dan kita letakkan di tempat yang terlindung dari sinar matahari langsung. Jadi setelah ini biasanya saya tidak siram lagi yang sampai sprout, atau nanti kita bisa lihat medianya kalau kering kita cukup spray aja sedikit. Yang penting kita jaga kelembapan, bukan becek ya geng. Karena pengalaman saya itu saya sering siram dulu gosong semua, tapi setelah saya kurangi siramnya atau saya tidak siram sampai sprout, rata-rata tingkat keberhasilannya tinggi geng. Oke, kita letakkan dulu di tempat yang teduh tapi sirkulasi udaranya bagus ya geng. Nah, ini tempat saya nih geng, karantina, bukan karantina, tepatnya penjara untuk graftingan. Karena di sini hamanya sangat berbahaya, hama ayam, hama kucing, dan hama lain-lain. Makanya saya buat seperti ini kan. Lebih dalam sudah beberapa hari. Ini yang kloter terakhir, teman-temannya di sana sudah jadi semua. Nah, ini kebetulan juga menunggu jadi karena batang entresnya masih hijau. Dan terlihat itu media itu seperti terlihat kering. Ini karena saya tidak siram atau siram seperlunya aja, terlihat kering.
ini media sekam bakar sama tanah humus atau kompos ya, saya campur. Oke, kita letakkan di sini ya kan. Baik, terpidana masuk lagi penjara kurungan 2 minggu. Oke geng, semoga bermanfaat. Salam pengangguran baru, gaspol.